Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua e-lovers, para pelanggan channel Ilo Ekstrim. Selamat malam, selamat datang kembali di video khusus pelanggan ini ya. Jadi video khusus pelanggan yang mana kami tetap berupaya untuk minimal seminggu sekali ya untuk memberikan kisah untuk teman-teman yang sudah menjadi pelanggan di sini. Dan izinkan kami mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman semua yang sudah menjadi pelanggan di sini ya. Dan pada kesempatan kali ini kami juga akan mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bersedia untuk menjadi pelanggan channel Ilo Ekstrim, dan kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Jadi makin semangat pokoknya nih bersama teman-teman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membawakan kisah langsung ya, jadi in frame, full in frame. Jadi sedikit bocoran nih buat teman-teman pelanggan ya, bahwa akan ada rencana saya untuk membuat satu channel lagi yang full in frame. Jadi benar-benar saya akan hanya saya tidak voice over ya. Jadi saya akan tampil full dalam setiap videonya, akan menceritakan secara langsung. Mungkin seperti apa ya? Seperti channel Nadia Umara atau Nasi Judge gitu ya. Jadi saya akan langsung menceritakannya in frame. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba di sini sekaligus belajar mungkin teman-teman ya. Tapi memang banyak permintaan sih dari beberapa teman-teman subscriber, juga dari tim mendorong untuk itu. Dan semoga ini adalah menjadi langkah awal yang bagus untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tetap meminta dukungan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pengalaman pribadi saya. Jadi ini adalah merupakan kisah pendakian pertama kali saya, dan cukup lawas ya, di tahun 2000. Berarti ini 2024, 24 tahun yang lalu ya. Kita coba aja ya, kita kulik ya. Dan pastinya udah gak sabaran kita untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodoh horor. Pendaki misterius di tanjakan rantai setan. Jadi di tahun 2000, saat itu saya di akhir tahun 2000, pada saat itu saya baru saja lulus sekolah. Jadi lulus SMA itu saya tahun 2000. Nah, di bulan Desember tahun 2000 menjelang pergantian tahun saat itu, saya bersama keenam teman saya, yang mana di situ berarti total bertujuh ya. Saya, kakak saya, ada Gendon, ada Pai, ada Gatot, ada Idun, dan Amus. Nah, Amus ini adalah orang yang pernah mendaki sebelumnya satu kali ya ke Gunung Gede, dan kita memutuskan berangkat bertujuh untuk mendaki Gunung Gede. Jadi teman-teman mungkin yang pernah mendaki ke Gunung Gede tahu lah ya, Gunung Gede itu memang ramah, dia memang cukup tinggi, tapi treknya itu ramah dia dan cocok banget buat para pendaki pemula. Tapi ya tetap ya, seramah-ramahnya gunung tetap saja akan banyak sesuatu di sana. Jadi saat itu kami bertujuh memutuskan untuk mendaki. Jadi 7 orang ini umurnya nggak jauh beda ya. Mungkin ada yang selisih 2 tahun ke atas dan 2 tahun ke bawah. Jadi kalau menurut saya itu seumuran. Nah, saat itu kami bertujuh itu bener-bener nekat ya. Bisa dibilang nekat. Karena si Amus sendiri selaku pimpinan rombongan itu baru 1 kali ke sana. Jadi sebenarnya 1 kali juga nggak bisa dibilang pengalaman banget ya. Karena dia baru 1 kali. Dan yang 6 ini bener-bener baru pertama kali mendaki gunung, termasuk saya. Dan saat itu saya juga tidak meminta izin sama orang tua, hanya memberitahukan karena nggak bakal dikasih izin saat itu. Tapi saya sama kakak saya nekat, udah kita ngasih tahu orang tua aja. Yang penting kita udah ngasih tahu kita mau naik Gunung Gede nih. Jadi Gunung Gede teman-teman, buat yang belum tahu, itu ada di daerah Jawa Barat, di Cianjur. Kita naik via Cibodas dan rencananya turun lewat Putri. Nah, pada hari yang sudah ditentukan kami pun akhirnya berangkat, dan saat itu bener-bener ya perlengkapannya minim banget karena baru pertama kali mendaki dan nggak punya modal. Saat itu belum kerja ya, baru lulus sekolah, baru berapa bulan lulus sekolah, belum punya modal. Bahkan kita pakai sendal jepit saat itu, sendal swallow. Saya ingat banget yang pakai sepatu itu hanya 2 orang, Amus sama Gatot, karena memang mereka punya uang lebih lah ya. Saat itu benar-benar, dan jaketnya pun nggak jaket gunung kayak sekarang yang bagus-bagus ya. Saat itu tuh jaketnya tuh jaket-jaket seperti jaket biasa aja. Jadi kita udah nggak mikirin macam-macam, udah yang penting kita bisa berangkat. Udah logistik udah siap, semua udah siap, uang kita kumpulin ke Amus sebagai ketua rombongan. Udah semua diatur sama Amus, sudah dimulai ongkos, logistik, tiket, dan lain-lain. Kita berangkat saat itu siang ya, kalau nggak salah habis zuhur kita berangkat dengan menaiki bis umum ya. Dari Kampung Rambutan kita ke Ciawi dulu, dari Ciawi kita naik angkot untuk menuju ke
Cibodas. Jadi Cibodas ini adalah taman wisata yang terletak di daerah Cianjur, Jawa Barat. Tempatnya indah banget. Saat itu kita sampai di sana itu maghrib ya. Ingat banget saya maghrib kita sampai dan wah langsung disambut tuh. Hawa dingin, udah dapat banget hawa dinginnya. Yang pasti namanya saat itu ya umurnya masih mungkin tahun 2018-19 tahun saya saat itu ya. Seneng banget, udah pasti seneng. Sampai di sana kita istirahat makan, kita beli sarung tangan. Jadi sarung tangannya juga sarung tangan biasa tuh kita beli di abang-abang di daerah Cibodas ada yang jual tuh. Kita beli, istirahat, makan, daftar lah. Kalau sekarang disebutnya Simaksi ya. Saat itu pendaftaran untuk naik ke Gede itu nggak terlalu ribet, saat itu bisa dilakukan langsung. Jadi kalau teman-teman sekarang mau mendaki ke Gunung Gede itu tidak bisa daftar langsung. Jadi harus via online dulu beberapa hari sebelumnya. Jadi ketika kita datang ke sana kita sudah mendaftar secara online. Kalau dulu bisa langsung. Jadi on the spot saya datang, 7 orang bawa KTP semua persyaratannya, kita daftar. Setelah habis Isya berangkat kita naik. Wah, itu pengalaman yang bener-bener gimana ya? Kita naik pertama kali naik gunung dan startnya malam habis Isya. Jadi gelap, bener-bener gelap. Kalau senter nggak kita nyalain, bener-bener kita nggak bisa melihat apa-apa tuh. Saat itu Gunung Gede belum kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan rame banget kalau kita naik. Saat itu ya rame tapi nggak begitu rame ya. Apalagi kita naiknya malam. Jadi bener-bener kita aja tuh rombongan kita doang. Kita jalan malam. Kita melewati beberapa posko ya. Yang paling terkenal adalah salah satunya posko Telaga Biru. Di situ kita melewati posko itu udah malam ya, udah dingin. Tapi enaknya naik malam, kalau saya yang merasakan naik mendaki malam itu nggak terasa tuh jalan. Karena kan gelap, kita jalan-jalan aja cuma ngelihat ke bawah. Karena Amus sebagai ketua pimpinan bilang jangan sampai mengarahkan senter kemana-mana gitu. Jadi fokus aja sama jalanan. Ditakutkan ketika kita nyenter ke atas ada yang lagi ketawa, lagi nyengir kan, waduh itu. Jadi udah nyenternya ke jalanan aja tuh. Kita jalan terus sampai ngelewatin Telaga Biru. Nah, kalau buat teman-teman yang pernah ke Gede akhir-akhir ini kan ada jembatan, kalau dulu belum ada tuh. Jadi kita ngelewatin rawa gitu tuh. Sampai akhirnya kita sampai di posko air terjun Ciberem. Itu kita sampai di sana kurang lebih jam 12 malam atau jam 11 malam gitu. Kita sampai di situ, kita akhirnya memutuskan untuk bermalam mendirikan tenda di posko air terjun Ciberem. Dengan pertimbangan Amus, besok paginya kita bisa berenang, kita bisa mandi di air terjun. Jadi, wah udah asik banget itu. Malam-malam, dan saat itu kan belum boleh ngerokok ya, belum bebas ngerokok di rumah. Wah udah, saat-saat yang paling indah adalah ngerokok, ngopi di gunung tuh, indah banget tuh. Nah akhirnya sampai di air terjun Ciberem kita diriin tenda, kita bermalam di sana. Saat itu bahkan peralatan kita saking sederhananya, itu buat lampunya aja kita pakai botol kerating deng, kita isi minyak tanah, kita kasih sumbu tuh teman-teman. Jadi kita taruh sebagai penerangan di sekeliling tenda. Waduh, itu satu kita taruh di dalam tenda, itu pagi-paginya hidungnya hitam semua tuh karena kan minyak tanah. Saat itu minyak tanah masih muda ya, kalau saat ini kan minyak tanah udah nggak jarang dipakai jadi langka. Nah, belum ada gangguan tuh, masih aman aja, aman, masih sehat semua. Kita bermalam ceria, menikmati suasana malam. Paginya bangun pagi seger banget, kita langsung mandi di air terjun Ciberem. Buat teman-teman yang udah pernah ke sana pasti indah banget air terjun Ciberem, apalagi di pagi hari. Nah, setelah selesai kita berkemas-kemas di situ, sarapan. Akhirnya kita memutuskanlah untuk melanjutkan pendakian. Dan dari start dari air terjun Ciberem itu barulah pendakian sesungguhnya itu dilakukan. Jadi kalau sekarang teman-teman naik ke Gede, dari start dari Cibodas sampai dengan air terjun itu masih trek biasa. Jadi masih trek wisata ya, banyak ibu-ibu anak kecil kalau sekarang ya yang untuk mengunjungi air terjun Ciberem. Nah setelah posko air terjun baru tuh jalan begini tuh, mendaki ya, trek pendakian yang sesungguhnya di situ. Wah, kita jalan. Saat itu kita memutuskan untuk santai sih ya, nggak terlalu terburu-buru. Jadi bener-bener kita menikmati dan bener-bener masih muda, umur 18-19 tahun saat itu nggak terasa tuh naik aja jalan pakai sendal jepit, padahal teman-teman nggak takut putus. Kalau putus ya udah wassalam, kelar tuh. Tapi swallow kuat banget tuh teman-teman, sendal swallow asli itu kuat banget tuh. Nah singkat cerita tidak ada keanehan, kita jalan terus ya, kalau sekedar capek dan medan yang terjal wajar. Kita sampai ngelewatin berapa pos ya, pokoknya Rawadenok 1, Rawadenok 2, Batu Kukus 1, Batu Kukus 2, air panas,
Setelah itu ada satu lagi. Nah, terakhir itu adalah kandang badak. Posko kandang badak itu adalah base terakhir untuk sebelum mencapai puncak. Nah, akhirnya kita sampai di sana kalau nggak salah menjelang maghrib ya, menjelang maghrib udah samar-samar gitu. Pas banget tuh kita sampai di sana. Kita cari spot. Rame banget teman-teman. Jadi posko kandang badak ini bener-bener rame ya. Karena di situ adalah pos terakhir untuk kalau bahasa sekarang summit ya, untuk naik ke puncak. Kalau dulu kita nggak ngerti summit-summitan tuh. Udah kita diriin tenda, maghrib, kita makan malam, mulai itu teman-teman. Ada yang sakit di situ. Kakak saya sakit, terus si Pai sakit, Gatot sakit, 3 orang yang sakit itu kalau nggak salah. Saya ingat banget 3 orang. Tapi yang berempat nih sehat nih. Saya, Amus, Gendon, Pak ya sehat sama Idun. Nah saat itu jam 1 malam tiba-tiba Amus bangunin kita tuh semua. Kita kaget kenapa dibangunin. Nah Amus mengajak kita untuk naik malam itu juga dengan alasan mengejar sunrise, matahari terbit. Ya saat itu saya juga ya bodo amat deh ya, apa namanya, nggak ngerti juga masalah sunrise atau apa. Ya udah deh, berangkat kapan Mus? Kata dia jam 3 karena hitungan dia kalau kita jalan jam 3 kita akan sampai sana menjelang sebelum matahari terbit. Jadi katanya view-nya tuh bagus banget. Tapi di sini ternyata ada 3 orang yang sakit. Jadi kita berdebat di situ. Amus memang di sini apa namanya tipikal orang yang memaksakan diri ya. Dan saya juga saat itu karena belum punya pengalaman ya ikut-ikut aja. Akhirnya ditetapkanlah oke, kita jalan jam 3 tapi sebelum jalan masak dulu. Kita makan dulu, yang penting kita perutnya keisi. Akhirnya kita masak tuh. Saat itu kan masih pakai kompor portable yang kompor kupu-kupu pakai gas kecil itu ya. Rusak, kompornya rusak, nggak tahu kenapa nggak bisa nyala. Gimana nih? Tapi yang 3 orang ini sakit harus makan. Akhirnya kita pakai botol kerating deng itu yang pakai apa minyak tanah dan sumbu. Kita jejer 4, kita taruh di atas nesting atau panci. Udah kita masak nasi di situ pakai Indomie. Jadi wah itu panci hitam semua langsung tuh karena kan pasti kalau teman-teman yang mungkin pernah tahu ya. Nah, mungkin kalau di daerah Jawa disebutnya lampu sentir ya. Yang lampu templok itu seperti itu. Akhirnya kita makan, kita beres-beres tenda. Yang tetangga-tetangga tenda lain juga bingung tuh ngapain jam-jam 2 ya, jam 2, jam setengah 3 udah pada siap-siap. Nah jam 3 kita mutusin jalan. Saat itu Amus berjalan paling depan. Amus bilang kita akan tidak melewati tanjakan rantai setan karena tanjakan rantai setan ini berbahaya kata Amus. Apa namanya di sininya jurang ya, pinggir kanan kirinya jurang dan tanjakannya cukup terjal. Dan karena situasi malam dan banyak yang sakit, Amus bilang kita tidak akan melewati tanjakan rantai setan untuk mencapai puncak. Kata dia ada 2 jalur untuk menuju puncak tanpa harus melewati tanjakan rantai setan. Kita percaya aja ya. Udah, Amus jalan paling depan, saya di tengah apa di belakang? Saya di tengah lah. Nah, akhirnya perjalanan itu dimulai. Ketika kita jalan, itu perasaan udah nggak enak tuh. Perasaan udah gak enak. Kakak saya tuh bener-bener drop kondisinya. Saya bener-bener ngawal kakak saya saat itu. Pai juga parah, badannya demam. Gatot juga kakinya agak pincang. Nah kita jalan maksain tetap Amus tuh. Pokoknya kita menghindari tanjakan rantai setan. Walaupun agak jauh tapi jalurnya aman. Menurut Amus. Kita jalan lama tuh. Nah di situ saya ngeliat kok Amus kayak ragu dia. Amus kayak ragu nih. Kayak dia nggak yakin sama jalur yang dia tempuh. Saya masih diam, semua masih diam sampai akhirnya ketika beberapa jam kita baru negor. Mus, ini jalannya bener nggak? Kok lu kayak ragu sih? Bener kata dia. Tapi dia ngomong benar, tapi mukanya tuh kayak ragu. Oke, kita masih ikutin jalan sampai akhirnya kita ketemu sama 2 orang pendaki. Saya nggak bakal pernah lupa itu. Yang satu pakai topi rimba, nah yang satu lagi pakai kupluk, pakai hoodie tapi ditutupin. Nah, dia nanya, "Bang mau kemana?" Ya mau puncak, mau muncak. Jam segini muncak? Iya. Kok lewat sini? Iya kita mau ngindarin tanjakan rantai setan. Nah dia tuh kayak main pandang-pandangan sama temennya tuh. Kita ngeliatin aja yang 2 orang ini. Karena kan gelap banget teman-teman ya. Jadi kayak siluet doang tuh. Dia pakai topi rimba, yang satu pakai hoodie ditutup kupluknya gitu. Nah akhirnya dia bilang, "Yaudah ikutin kita." Seneng dong kita. Amus sudah bingung. Tapi ada 2 orang pendaki yang ngajak bareng nih. "Abang mau muncak juga?" "Ya, saya mau muncak," kata dia. Udah jalan bareng, ngikutin dia. Kita bener-bener ngikutin aja tuh.
nggak ada perasaan apa-apa, nggak ada perasaan aneh, tapi jujur ya, saat itu saya kok agak beda nih hawanya nih. Tapi udah jalan terus aja, sampai dia bilang, akhirnya tiba, udah sampai nih. Kaget juga tuh, udah sampai, oh cepet ya? Udah sampai bro. Pas kita senter ke depan, tanjakan rantai setan. Itu kaget tuh Amus. Tanjakan rantai setan, padahal kita pengen ngindarin tanjakan itu. Pas kita nengok, 2 orang itu udah nggak ada. 2 orang itu udah nggak ada, dan kita bingung. Orang yang tadi mana? Wah, sialan nih, kita malah disasarin nih, kita pengen ngindarin tanjakan rantai setan, malah dibawa ke sini. Akhirnya saat itu, udah deh, kita udah fokus sama tanjakan aja, udah nggak mikirin yang 2 orang tadi tuh. Akhirnya kita naik pelan-pelan, memang ngeri banget teman-teman. Sampailah, nah setelah tanjakan rantai setan puncak. Jadi saat itu mungkin norak banget ya, norak, dan karena masih muda, kita masih kecil lah ya. Kaget tuh. Begitu selesai tanjakan rantai setan itu kayak ada suara ombak, buur. Itu kayak sampai si gendon itu ngumpet tuh di parit gitu. Bro, ini ada apa namanya? Ada laut ya? Laut dari mana? Orang gunung ya kan? Ternyata itu suara angin teman-teman. Itu bener-bener disitulah kita ngerasain sama tanah aja takut. Jadi bener-bener takutnya tuh yang udah suara angin udah kayak ombak, bum, angin kenceng, dingin, yang 3 orang lagi sakit bener-bener ngedrop. Apalagi kakak saya saat itu, wah kita udah ngumpet di parit, santai dulu, kita ngerokok dulu, nenangin pikiran, kita ngerokok. Kita inget lagi nih, yang 2 orang tadi kemana? Pendaki yang tadi nganterin kita itu kemana? Dia nggak ikut naik. Ya udahlah, udah bodo amat. Ya akhirnya singkat cerita setelah kita menghangatkan badan, ngerokok segala macam, sampailah kita di puncak dengan selamat, alhamdulillah. Dan di situ benar-benar kekuasaan Allah ya, kita benar-benar menikmati kebesaran Allah, indah banget, dan benar-benar dapat sunrise. Dan apa ya, belum rame, belum banyak orang, kita mungkin yang pertama dan gak lama baru nyusul nih rombongan lain nih. Wah, kita kayak ngerasa apa ya, ngerasa menjadi pemenang tuh karena merasa sampai di atas duluan, padahal yang gak dapet piala juga sih ya. Dan setelah turun dari puncak itu namanya ada alun-alun Surya Kencana. Itu salah satu tempat terindah yang ada di Gunung Gede, Jawa Barat. Jadi hamparan padang rumput luas, di situ banyak apa, Edelweiss ya. Edelweiss itu sepanjang mata memandang, Edelweiss indah banget teman-teman. Saat itu kita di situ santai, makan, ngopi, menikmati keindahan, baru habis itu turun lewat Putri. Itu paling cepat karena Putri itu treknya begini, naik, dan tapi kalau buat turun enak, cepet ya. Nah, kita mikir tuh sampai bawah. Tadinya nggak ada yang mau ngomong aneh-aneh kan. Tadi malam yang 2 orang itu siapa ya? Oh dia, apa namanya, kita udah bilang nggak mau ke tanjakan rantai setan, kok dia malah giring kita ke rantai setan. Dan habis itu, orang itu nggak ada lagi. Logikanya teman-teman, kalau memang dia pendaki, dia harus naik dong. Apain juga dia mesti balik turun lagi. Gitu. Kalau memang dia bukan, dalam tanda kutip, bukan manusia, dia ngapain? Dan di situ saya mencoba menenangkan teman-teman dan mencoba berpikir positif. Apapun atau siapapun mereka berdua, yang pasti mereka telah membawa kita sampai sejauh ini hingga selamat. Jadi bisa jadi kalau kita berpikir positif, bisa jadi kalau nggak ketemu dia, kita nerobos, nggak taunya jurang, akan ada yang celaka di situ. Tapi akhirnya sama dia dibawa, walaupun ke tanjakan rantai setan. Dan memang akhirnya setahu saya, ya Gunung Gede itu untuk mencapai puncak hanya lewat tanjakan rantai setan. Jadi ya wallahualam ya, kalau misalkan tidak ada 2 orang itu ya bisa selesai juga saat itu. Dan di situ benar-benar menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, karena itu adalah pendakian pertama saya, dan itu dilakukan pada saat usia saya masih muda, masih belia, dan dengan peralatan ala kadarnya. Jadi benar-benar apa namanya, itu pengalaman luar biasa teman-teman ya. Nah, akhirnya kita turun dengan selamat, alhamdulillah, dan mencoba berpikir positif. Di situ juga kita tetap ngomongin tuh yang 2 orang pendaki itu. Tapi kalau jujur ya, kalau pribadi saya nggak yakin kalau itu manusia. Teramat sangat nggak yakin, karena ya logikanya kalau dia emang pendaki, dia pasti naik. Gitu loh, nggak mungkin dia habis nunjukin kita udah. Itu sampai kita di puncak, sampai kita turun di alun-alun Surya Kencana Lama, kita nggak ketemu 2 orang itu. Jadi ya siapapun mereka, ya mereka bermaksud baik dan menyelamatkan saya dan rekan-rekan rombongan. Dan disitulah menjadi pengalaman pertama saya. Mungkin buat teman-teman yang pernah melihat video short saya kemarin ya, itu adalah 1 tahun yang lalu lah ya, itu saya naik sama tim saya ke
ke Gunung Gede itu kayak napak tilas saya. Jadi saya sebenarnya bukan pendaki profesional, saya juga nggak hobi mendaki sih, jujur ya. Saya nggak hobi mendaki, cuma penasaran aja, penasaran, dan akhirnya beberapa kali mendaki. Karena jujur, kalau saya pribadi mendaki itu capek teman-teman. Apalagi ketika kemarin mendaki terakhir ya, di umur 40 tahun saya mendaki, itu kalau di Gunung Gede ada tulisan tuh, hati-hati kawasan rawan macan tutul dan macan kumbang. Kalau dulu tuh kayak, macan tutul kumbang kayak apa ya? Nah kalau kemarin yang terakhir, pendakian terakhir kemarin saya, pas ngelihat tulisan begitu, langsung kepikiran, waduh anakku masih kecil-kecil nih, nanti kalau kenapa-napa gimana nih? Langsung mikir aja jauh tuh gitu loh teman-teman. Jadi ya apa namanya, mendaki itu bagus, tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa menjaga ucapan, bisa menjaga alam, karena kayak dulu kan kita belum tahu kalau ngerokok buang aja. Padahal ternyata rokok, busa rokok itu juga nggak boleh bawa sabun, nggak boleh bawa sunlight dan lain-lain. Jadi benar-benar harus steril. Dan buat teman-teman mungkin yang suka mendaki, ayo kita jaga alam kita sama-sama. Dan ya mungkin itulah ya, ceritanya nggak terlalu serem, tapi menurut saya itu adalah pengalaman saya nggak pernah saya lupakan. Dan saya juga baru ingat ketika di endingnya, terakhirnya ini, saya baru ingat sebelum berangkat, kebetulan nenek saya tinggal dan dibesarkan oleh nenek ya. Nenek saya memberikan saya garam sebelum saya berangkat tuh. Ingat banget, seplastik segini nih, plastik putih lah gitu. Ini garam. Nenek saya orang Banten teman-teman ya, nenek dari bapak saya. Saya tanya, buat apa mak? Saya panggil emak kan. Udah bawa aja. Ya buat apa? Udah bawa aja. Nah, saya pikir saat itu, oh mungkin garam buat ngusir ular nih. Kalau lagi waktu SD bikin tenda persami kan kelilingnya ditaburin garam tuh. Jadi saya bawa aja. Tapi wallahualam, yang jelas pada saat pendakian, beberapa teman-teman saya ada yang sakit, ada yang keseleo, ada yang kedinginan. Mungkin kedinginan kalau dulu itu kita nggak tahu hipotermia ya, itu bisa lewat. Itu alhamdulillah, saya dari awal mendaki sampai turun, tidak ada terjadi apa-apa untuk saya pribadi, dan alhamdulillah sehat walafiat. Dan ya, tapi nggak tahu lah itu garam buat apa. Intinya garam itu nggak saya pakai sampai saya pulang. Dan nenek saya ketika pulang nanya, garamnya masih ada? Masih, saya kasih lagi. Jadi luar biasa sekali. Dan itu sedikit ya pengalaman pribadi saya naik gunung. Saya naik gunung baru berapa kali sih ya, nggak banyak lah ya. Intinya saya bukan pendaki profesional. Dan semoga kisah barusan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan juga sekali lagi nih, saya baru belajar in frame full begini. Untuk kedepannya buat teman-teman yang tergabung dalam pelanggan ILO Ekstrim, mudah-mudahan juga mau mendukung channel saya nanti. Pasti akan saya infoin ke sini, akan saya bagikan linknya ya, apabila memang sudah launching nanti. Jadi mudah-mudahan dalam paling lambat awal tahun lah ya, kita launching channel, nama channelnya rencananya Bang ILO. Jadi baru teman-teman pelanggan yang tahu nih. Sekali lagi itu tadi kisahnya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam berkata-kata tadi ya. Dan semoga teman-teman terhibur. Dan kedepannya nanti, oh iya ada ini ya, Asri sempat ngasih masukan kisah Wasis Gali yang kolaborasi sama Bang Doni untuk di-up di khusus pelanggan. Oke, kita sedang menggarap kisah Wasis Gali kolaborasi dengan Bang Doni untuk di-up khusus pelanggan. Jadi video-video yang kita up di pelanggan ini kami tidak akan publish. Jadi benar-benar nanti eksklusif teman-teman doang yang pelanggan di sini yang bisa menikmati video ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman, ataupun ada salah-salah kata saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai jumpa lagi di video khusus pelanggan next time. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.